Pertanian merupakan hidup dan matinya suatu bangsa. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka permintaan pangan semakin meningkat. Di masa mendatang, dibutuhkan pertanian yang lebih hemat energi, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan mampu mencapai produksi optimum melalui diversifikasi produk meski dalam lahan yang terbatas. Sistem pertanian terpadu atau integrated farming system merupakan suatu sistem yang mendaur ulang, menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara alam bekerja untuk mencapai keseimbangan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustain. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok Tani dari Kelompok Tani Makarya Tani Desa Mandesan, Kecamatan Selopro, Kabupaten Blitar. Di sini kami sebagai Ketua Kelompok Tani berusaha untuk mengembangkan beberapa usaha, di mana usaha itu kami kembangkan di lahan kami yang tidak seberapa luas sebenarnya, yaitu kemungkinan sekitar 24 are. Di lahan kami ini saya kembangkan 3 jenis usaha sekaligus, di mana dari ketiga jenis usaha ini kami padukan sehingga dari satu jenis usaha dengan yang lainnya itu ada keterkaitannya, yang bisa dikenal dengan budidaya integrated farming atau budidaya terpadu. Budidaya terpadu yang pertama itu adalah ya peternakan ayam telur, yang kedua perikanan yaitu memelihara ikan lele, yang ketiga adalah budidaya padi organik. Yang pertama itu budidaya ayam petelur, itu mempunyai limbah kotoran, nah itu akan jatuh ke kolam, di mana kolamnya itu tepat berada di bawah kandang ayam, sehingga dari kotoran dan sisa pakan yang jatuh ini langsung dikonsumsi oleh ikan lele, sehingga kebutuhan pakan ikan lele mulai awal pemeliharaan sampai panen itu tidak perlu menambah pakan tambahan sedikit pun, sehingga pakan dari lele itu bisa dikatakan zero. Untuk selanjutnya, dari sisa-sisa kotoran ayam yang tidak termakan lele itu akhirnya mengendap di dasar kolam, dan itu akan saya manfaatkan untuk pupuk padi organik yang berada bersebelahan dengan kandang ayam, sehingga tidak memerlukan tambahan pupuk sama sekali dari luar. Dan hasil dari pemanfaatan pupuk dari bawah kandang ayam itu ternyata padinya bisa tumbuh maksimal. Sementara di pinggiran kandang ini kami juga membuat pagar hidup yang berupa tanaman kaliandra, randu, dan andong. Nah, itu juga bisa kami manfaatkan untuk tambahan bahan baku pakan ternak kambing dan sapi kami. Untuk hambatan dalam budidaya terpadu ini, yang pertama, kalau dalam budidaya peternakan ayam ada fluktuasi harga pakan maupun telur, sehingga sewaktu-waktu bisa rugi. Tapi saat kondisi normal itu budidaya ayam petelur akan lebih bagus dibanding dengan budidaya peternakan yang lain. Untuk kendala di sektor perikanannya ya justru jarang kami temukan, karena selama ini pengalaman mulai awal kami budidaya terpadu ini, lele yang kami kembangkan di bawah kandang ini justru lebih tahan penyakit, karena faktanya mulai awal belum pernah kami temukan serangan cacar seperti yang lele yang dikembangkan di kolam-kolam yang tidak terpadu. Untuk pertaniannya ini kendalanya adalah asupan nitrogen ini sering over, karena apa, kalau pengairan dari bawah kandang ini airnya tidak dikendalikan, ini akan membuat pertumbuhan vegetatifnya dari padi itu tidak terkendali. Solusi dari kemungkinan perkembangan vegetatif yang tak terkendali ini adalah dengan mengaplikasikan atau memberikan zat-zat tambahan seperti kalium, kalsium, dan fosfat. Manfaat dari mengembangkan budidaya terpadu ini, kami sekaligus bisa memanen hasil dari 3 budidaya sekaligus.
sehingga kami hanya memberi makan ayam. Kami sudah bisa memanen telur, ikan lele, dan padi sekaligus. Dalam budidaya secara integrated farming ini, limbah dari ternak sapi, ayam, dan kambing dimanfaatkan untuk pupuk organik padat sebagai tindak lanjut dari pertanian organik dan menuju sistem pertanian yang zero waste. Di sini sebagai tindak lanjut dari pertanian organik, beberapa bahan yang dibutuhkan dalam membuat pupuk organik padat itu intinya adalah bahan organik, di mana yang kami pakai ini yang terbaik adalah kotoran ternak. Yang pertama kami gunakan kotoran ternak ayam sebagai sumber unsur nitrogen. Yang kedua adalah kotoran kambing sebagai sumber fosfat dan kalium. Yang ketiga adalah kotoran sapi. Juga diperlukan sumber lain yaitu untuk menambah kadar kalium dan kalsiumnya, yaitu kami ambil dari arang sekam. Dari bahan baku ini akhirnya difermentasi menggunakan fermentator. Yang kami pakai ini adalah fermentator yang bekerjanya secara anaerob, sehingga dalam prosesnya kami tidak membutuhkan tutup. Setelah diproses dibiarkan terbuka. Ini nanti dalam waktu 2 minggu minimal itu akan jadi pupuk organik yang sudah siap pakai di lahan. Keunggulan dari proses fermentasi ini, kalau kotoran hewan atau bahan organik ini tanpa difermentasi ini membutuhkan waktu yang tahunan untuk pupuk itu bisa dipakai agar baiklah. Untuk fermentasi ini cukup 2 minggu sudah siap pakai di lapangan. Karena bahan baku yang tidak difermentasi seperti kotoran hewan ini masih mengandung gas amonia yang tinggi dan juga CN rasionya masih tinggi, tidak sama dengan tanah. Kalau itu dipaksakan nanti justru akan membuat tanaman itu bisa mati. Contoh lain dari penerapan sistem pertanian terpadu adalah dengan menggabungkan budidaya peternakan dengan pertanian dan menerapkan budidaya mina padi, yaitu gabungan antara budidaya perikanan dengan tanaman padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwaji, asli Tangkil, dari kelompok tani abadi. Pekerjaan saya sehari-hari bercocok tanam, khususnya tanaman padi. Saya menanam mina padi mulai tahun 2020. Mina padi itu menggabungkan antara padi dengan ikan. Khususnya ikan yang saya tanam di bawah itu adalah ikan koi. Manfaat yang saya rasakan budidaya mina padi, satu, pupuk yang saya gunakan sangat minim karena kotoran-kotoran ikan tersebut sudah menjadi pupuk dari padi tersebut. Ketika budidaya tanam padi pada musim penghujan pakai organik, batang padi tidak mudah roboh. Terus hasil dari berasnya tersebut kalau dimasak enak, sekaligus nasinya tersebut itu tidak mudah basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Saiful dari Minggir Sari, tani ternak, pertanian juga peternakan. Kebetulan saya di sini juga punya ayam petelur. Kapasitas ini sekitar 2000 ekor. Terus untuk limbahnya itu saya manfaatkan untuk pertanian di lahan saya. Kebetulan hari ini saya juga tanam cabai merah keriting. Alhamdulillah sampai hari ini juga masih panen. Terus untuk hasil telurnya itu kita jual di pasar umum, cuman untuk kualitas telurnya mereka yang bilang telur kita yang terbaik. Manfaat yang saya rasakan selama saya menggunakan pupuk kandang yang kita punya itu biayanya sangatlah murah, karena saya sudah nggak ketergantungan lagi dengan pupuk pabrikan. Sampai alhamdulillah tahun ini saya nggak pernah ngambil dari pupuk pabrik. Kita cuma memanfaatkan limbah yang ada di sekitar saya. Jadi untuk kotoran ayam itu langsung saya bawa ke lahan, saya fermentasi di lahan. Ini alhamdulillah bisa sangat dirasakan manfaatnya. Kami punya harapan yang besar, di mana yang pertama adalah dengan sistem budidaya ini petani bisa mandiri ke depannya. Ini pertanian merupakan suatu usaha yang jadi primadona ke depan. Karena selama ini menjadi usaha pilihan terakhir. Kalau
pertanian ini bisa benar-benar membawa kesejahteraan, akhirnya ke depan pertanian merupakan pilihan dari generasi penerus kita. Harapan saya untuk petani di sekitar saya untuk budidaya mina padi karena biaya sangat minim, harga meningkat. Terus untuk jangka panjangnya untuk bisa menjadi education ataupun sebagai wisata padi sehat. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini bisa diadopsi dengan teman-teman petani. Ya mudah-mudahan mereka juga bisa merasakan apa yang saya rasakan dengan biaya yang sangat murah, kualitas yang lebih bagus, otomatis keuntungan yang akan lebih banyak. Gitu. Mari menerapkan sistem pertanian terpadu guna mewujudkan pertanian yang berkelanjutan.